Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Dewa Ayu Mahendrayanti dengan NIM 191302105. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempersembahkan video sebagai bagian dari tugas akhir dari mata kuliah Belajar dan Pembelajaran dengan judul Implementasi Model Pembelajaran Inquiry dengan Metode Pembelajaran Inquiry Pictorial Riddle pada proses pembelajaran fisika. Nah, adapun materi yang akan saya bawakan yaitu sebagai berikut. Mengenai apa sih itu model pembelajaran inquiry? Nah, model pembelajaran inquiry secara garis besar yaitu terdapat kata inquiry. Nah, inquiry ini berarti pertanyaan atau pemeriksaan penyelidikan. Nah, inquiry berarti suatu rangkaian kegiatan belajar yang melibatkan seluruh kemampuan peserta didik secara maksimal untuk mencari dan menyelidiki secara sistematis, logis, kritis, dan analisis. Dengan adanya model pembelajaran inquiry, maka peserta didik dapat menyelesaikan masalah yang diberikan. Nah, berdasarkan pengertian dari inquiry, maka model pembelajaran inquiry dapat diartikan sebagai proses untuk memperoleh suatu informasi ilmiah dengan jalan melakukan observasi dan eksperimen untuk mencari jawaban pertanyaan atau memecahkan masalah yang telah dirumuskan dengan menggunakan kemampuan berpikir logis, analisis, dan kritis. Nah, adapun tujuan utama dari model pembelajaran inquiry ini adalah untuk membantu peserta didik dalam mengembangkan keterampilan berpikir kritis dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang memotivasi, mendapatkan jawaban berdasarkan rasa ingin tahu, serta dapat menyimpulkan dan memberi makna terhadap temuan-temuannya. Nah, adapun kondisi umum yang merupakan syarat timbulnya kegiatan model pembelajaran inquiry bagi peserta didik, yaitu diantaranya yang pertama aspek sosial kelas dan suasana terbuka yang dapat memotivasi peserta didik untuk berdiskusi. Nah, dengan adanya aspek sosial yang memungkinkan siswa untuk berdiskusi, maka dan membebaskan siswa untuk berdiskusi dan bereksperimen sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang telah ia buat dan telah ia temukan dalam pikirannya sendiri, maka siswa akan lebih mudah berdiskusi sehingga proses pembelajaran inquiry dapat dikatakan terlaksana. Nah, yang kedua yaitu inquiry berfokus pada hipotesis. Nah, dalam model pembelajaran inquiry terutama pada tipe pictorial riddle, kita sebagai pengajar memberikan sebuah gambaran atau sebuah materi yang digambarkan atau dibentukkan sebagai sebuah sketsa. Nah, kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Nah, seperti misalnya dalam pembelajaran fisika, kita mengenal adanya gerak jatuh bebas. Nah, yang dimana dalam gerak jatuh bebas kita tahu bahwa massa tidak berpengaruh pada gerak jatuh bebas tersebut, sehingga meskipun ada massa bola yang lebih besar dan massa bola yang lebih kecil, maka saat kita dijatuhkan pada posisi yang sama, maka ia akan jatuh ke tanah dalam waktu yang bersamaan. Nah, kita dapat memberikan gambaran kepada siswa. Nah, siswa dapat membuatkan hipotesis. Kebanyakan biasanya siswa akan tertipu. Mereka akan mengatakan bahwa bola yang lebih besar akan jatuh ke permukaan tanah terlebih dahulu. Nah, dengan itu kita dapat mengajak siswa untuk bereksperimen atau menemukan mengapa hal tersebut terjadi. Nah, yang ketiga yaitu penggunaan fakta sebagai evidensi. Nah, untuk menciptakan kondisi yang telah disebutkan tadi, yaitu 3 kondisi tersebut di dalam kelas, maka guru memiliki peranan sebagai berikut, yaitu yang pertama, memotivasi siswa agar peserta didik bergairah untuk berpikir. Nah, dengan memotivasi siswa atau memberikan dorongan pada siswa, maka siswa tidak akan jenuh atau tidak akan enggan untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Nah, kita sebagai seorang guru seharusnya memotivasi, bukan membanding-bandingkan dengan siswa lainnya, sehingga siswa akan merasa termotivasi dan mereka akan terpancing untuk mengikuti pembelajaran, sehingga akan muncul pertanyaan-pertanyaan pada kondisi pembelajaran tersebut. Nah, yang kedua yaitu menyadarkan peserta didik
dari kekeliruan yang mereka buat. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi pada model inquiry itu, terutama tutorial riddle, apabila kita menjatuhkan 2 buah bola, nah maka banyak siswa yang akan beranggapan bahwa bola yang lebih besar yang akan jatuh terlebih dulu ke tanah. Nah, kita sebagai seorang guru, sebagai fasilitator, kita akan meluruskan apa bagian konsep mana yang mereka mengalami kesalahan atau mengalami kekeliruan. Nah, yang ketiga yaitu bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan atau aktivitas di sekolah. Nah, kita sebagai guru selain hanya memotivasi siswa untuk belajar dan bereksperimen serta observasi, kita juga harus sebagai pengawas. Nah, mengawasi bagaimana jalannya pembelajaran. Nah, dan apabila terjadi hal-hal yang kurang diinginkan atau hal yang tidak mengenakan, maka kita sebagai guru harus bertanggung jawab atas apa yang kita lakukan dan apa yang kita berikan kepada siswa, terutama ilmu pengetahuan. Apabila ada kekeliruan, kita harus bisa bertanggung jawab atas kekeliruan yang kita buat terhadap siswa dalam proses pembelajaran. Nah, yang keempat yaitu membimbing peserta didik agar tidak terjadi miskonsepsi atau salah konsep. Nah, seperti yang telah saya jelaskan tadi, bahwa kita sebagai guru diwajibkan untuk meluruskan konsep-konsep atau miskonsepsi dalam proses pembelajaran. Nah, yang selanjutnya yaitu memimpin kegiatan peserta didik agar tercapai tujuan yang diharapkan. Nah, kita sebagai guru dengan menerapkan proses pembelajaran, kita juga tidak boleh melupakan apa tujuan dari proses pembelajaran tersebut. Nah, apa kompetensi dasar yang harus dicapai oleh siswa dalam proses pembelajaran yang sedang terjadi. Nah, yaitu yang selanjutnya itu memfasilitasi peserta didik dengan menunjukkan jalan keluar ketika peserta didik mengalami kesulitan. Nah, kita sebagai guru juga sebagai fasilitator, ketika siswa mengalami kesulitan, kita harus dapat dan harus selalu siap sedia untuk membantu mereka dan memecahkan masalah atau kesulitan yang mereka hadapi. Nah, yang selanjutnya yaitu manajemen atau mengelola waktu, sumber belajar dan organisasi kelas. Nah, kita sebagai guru juga harus dapat memanfaatkan segala sesuatu yang ada dan tidak memaksakan keadaan. Nah, kita juga sebagai guru harus dapat mengalokasikan waktu. Nah, kita terutama dalam model pembelajaran inquiry, kita melakukan proses eksperimen dan observasi. Tentunya jika siswa terlalu terbawa oleh suasana, maka kadang terlalu banyak waktu yang terbuang, sehingga kita sebagai guru juga harus tegas dalam mengelola waktu dan mengelola keadaan di kelas saat pembelajaran. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu memberi penghargaan terhadap prestasi yang dicapai oleh peserta didik. Nah, penghargaan ini dapat berupa pujian ataupun dapat berupa sesuatu yang bernilai untuk yang dianggap bernilai oleh siswa, sehingga siswa dapat termotivasi untuk melakukan hal yang sama di pelajaran-pelajaran berikutnya atau pelajaran-pelajaran lainnya. Nah, selanjutnya yaitu ada langkah-langkah model pembelajaran inquiry. Nah, proses pembelajaran akan terjadi lebih bermakna jika peserta didik diberikan kesempatan untuk tahu dan terlibat secara aktif dalam menemukan suatu konsep dari fakta-fakta yang dilihat dari lingkungan dengan bimbingan guru. Langkah-langkah dalam model pembelajaran inquiry secara singkat yaitu ada 6. Yang pertama, orientasi atau langkah menciptakan suasana pembelajaran yang responsif. Nah, harus ada respon antara guru dan murid, tidak hanya guru yang berbicara ataupun hanya siswa yang berbicara. Harus ada respon yang aktif dalam proses pembelajaran. Nah, yang kedua yaitu merumuskan masalah. Nah, seperti yang kita misalkan yaitu merumuskan masalah dalam proses-proses pembelajaran yang nanti akan dilakukan eksperimen atau sebuah percobaan. Nah, yang ketiga yaitu mengajukan hipotesis. Yang keempat, mengumpulkan data, dan yang kelima, analisis data, dan yang keenam, membuat kesimpulan. Nah, adapun langkah-langkah yang saya jelaskan tadi akan dijelaskan lebih rinci, yaitu dalam fase menyajikan pertanyaan atau masalah. Nah, kita sebagai guru harus membimbing siswa untuk mengidentifikasi masalah dan masalah
tersebut dituliskan di papan tulis. Kemudian guru membagi siswa dalam beberapa kelompok. Nah, ada langkah yang kedua yaitu membuat hipotesis. Nah, kita sebagai guru memberikan kesempatan pada siswa untuk merumuskan hipotesisnya masing-masing. Dalam hal ini, guru membimbing siswa dalam menentukan hipotesis yang relevan dengan permasalahan dan memprioritaskan hipotesis mana yang menjadi prioritas penyelidikan. Yang ketiga yaitu merancang percobaan. Guru memberikan kesempatan siswa untuk menentukan langkah-langkah yang sesuai dengan hipotesis yang akan diuji. Guru membimbing siswa mengurutkan langkah-langkah percobaan. Nah, yang keempat, lakukan percobaan untuk memperoleh informasi. Guru membimbing siswa mendapatkan informasi melalui percobaan. Yang kelima yaitu mengumpulkan dan menganalisis data. Nah, kita sebagai guru yang memberi kesempatan pada tiap kelompok untuk menyampaikan hasil pengolahan data tersebut. Nah, adapun langkah selanjutnya yaitu membuat kesimpulan. Nah, guru membimbing siswa, kita sebagai guru sudah ada baiknya membimbing dan meluruskan siswa saat membuat kesimpulan. Nah, biasanya di pembuatan kesimpulan ini banyak terjadi kekeliruan sehingga kita sebagai guru harus menyimpulkan apa kesimpulan yang kita peroleh di saat praktikum atau eksperimen tersebut. Yang ketiga ada jenis model pembelajaran inquiry. Nah, ada beberapa model pembelajaran inquiry yang dikemukakan oleh Sun dan Trowbridge dalam sumber yang saya peroleh, yaitu yang pertama ada model inquiry tipe terbimbing atau guided inquiry. Nah, pembelajaran inquiry terbimbing yaitu suatu model pembelajaran inquiry yang dalam pelaksanaannya guru menyediakan bimbingan atau petunjuk cukup luas kepada peserta didik. Model inquiry terbimbing, peranan guru cukup dominan, yaitu ia membimbing siswa dengan jalan mengajukan pertanyaan-pertanyaan lalu menyerahkan siswa untuk berdiskusi. Nah, selanjutnya yaitu tipe inquiry bebas atau free inquiry. Pada model ini, peserta didik mengidentifikasi dan merumuskan berbagai macam permasalahan atau problema yang dipelajari dan dipecahkan. Peserta didik secara mandiri melakukan penelitian seperti seorang ilmuwan. Nah, yang ketiga ada tipe inquiry bebas termodifikasi atau modified free inquiry. Dalam model ini, guru hanya memberikan permasalahan yang kemudian dipecahkan siswa melalui pengamatan, percobaan atau prosedur penelitian untuk memperoleh jawaban. Nah, guru pada tipe ini, guru membatasi bimbingannya kepada siswa agar siswa berupaya terlebih dahulu secara mandiri. Nah, selanjutnya ada yang keempat adalah tipe inquiry invitasi atau invitation to inquiry. Nah, model inquiry invitasi melibatkan siswa secara aktif dalam proses pemecahan masalah dengan cara-cara yang ditempuh para ilmuwan. Nah, permasalahan yang diberikan pada siswa direncanakan secara khusus dan akurat agar siswa merasa tertantang untuk melakukan penyelidikan. Nah, adapun selanjutnya itu pictorial riddle. Nah, model pictorial riddle ini merupakan metode mengajar yang dapat mengembangkan motivasi dan minat siswa dalam berdiskusi kelompok melalui peragaan gambar maupun situasi yang sesungguhnya, sehingga dapat meningkatkan cara berpikir kreatif dan kritis peserta didik. Nah, selanjutnya ada synesthetic lesson. Nah, synesthetic lesson ini merupakan model yang memusatkan keterlibatan siswa untuk membuat berbagai macam bentuk kiasan agar siswa dapat membuka inteligensinya dan mengembangkan kreativitasnya. Nah, adapun tipe yang terakhir yaitu klarifikasi nilai atau value clarification. Nah, pada model ini siswa difokuskan pada pemberian kejelasan tentang suatu tata aturan atau nilai-nilai pada suatu proses pembelajaran. Nah, yang selanjutnya saya akan menjelaskan secara lebih spesifik mengenai model pembelajaran pictorial riddle sesuai dengan judul dari implementasi bentuk pembelajaran ini, yaitu dari beberapa jenis model pembelajaran inquiry yang telah dipaparkan. Salah satu model yang dapat diterapkan oleh guru dalam rangka meningkatkan
penguasaan konsep dan pemahaman siswa serta kemampuan berpikir siswa, yaitu dengan model pembelajaran inquiry tipe pictorial riddle. Nah, inquiry tipe pictorial riddle merupakan suatu model pembelajaran untuk mengembangkan aktivitas siswa dalam diskusi kelompok kecil maupun yang lebih besar. Melalui penyajian masalah yang disajikan dalam bentuk ilustrasi atau peragaan gambar, metode pictorial riddle diarahkan untuk mengajarkan peserta didik suatu proses dalam rangka mengkaji dan mengembangkan kedisiplinan dan keterampilan intelektual yang diperlukan untuk mengajukan penataan dan menemukan jawabannya berdasarkan rasa ingin tahunya. Model pembelajaran inquiry tipe pictorial riddle ini dirancang untuk membawa peserta didik dalam proses ilmiah melalui gambar yang memiliki teka-teki yang dapat memadatkan proses ilmiah ke dalam periode waktu yang singkat. Melalui model pembelajaran tipe pictorial riddle, pengetahuan, produktivitas, dan keterampilan dalam menganalisis informasi peserta didik akan meningkat karena model pembelajaran ini dilakukan dengan pengalaman-pengalaman dalam menganalisis gambar. Nah, adapun fase-fase yang dilakukan atau tahapan-tahapan langkah-langkah yang dilakukan dalam pembelajaran inquiry tipe pictorial riddle, yaitu pertama, mengorientasi masalah. Pada fase ini, guru mengkondisikan suasana kelas agar peserta didik responsif dengan materi yang akan dipelajari. Guru dapat menyampaikan topik, tujuan, serta kompetensi dasar yang harus dicapai. Pada fase ini, guru menampilkan riddle atau gambar untuk peserta didik. Ini bertujuan untuk membuat siswa terpacu untuk mengidentifikasi masalah yang ada pada gambar tersebut. Yang kedua yaitu menyiapkan proses penyelidikan. Nah, pada fase ini guru membagi peserta didik dalam beberapa kelompok untuk berdiskusi melakukan percobaan yang berkaitan dengan gambar yang telah ditampilkan. Yang ketiga, membimbing peserta didik melakukan penyelidikan. Pada fase ini guru membimbing siswa untuk merumuskan hipotesis, mengidentifikasi variabel-variabel, mengumpulkan data percobaan, serta menganalisis data. Selanjutnya yaitu membimbing peserta didik dan melakukan prediksi atau abstraksi. Pada fase ini, guru membimbing peserta didik untuk melakukan prediksi maupun abstraksi yang berhubungan dengan percobaan yang telah dilakukan. Yang kelima yaitu membimbing peserta didik untuk melakukan refleksi. Nah, dalam melakukan refleksi ini, guru mendorong peserta didik untuk presentasi atau menampilkan hasil percobaan yang telah dilakukan bersama teman kelompoknya ke depan kelas. Kemudian, peserta didik berdiskusi menanggapi peserta didik yang melakukan presentasi. Nah, selanjutnya yaitu tahapan terakhir yaitu penutup. Pada bagian penutup ini, guru membimbing peserta didik untuk menarik kesimpulan terhadap data yang diperoleh sebagai proses untuk menggambarkan hasil temuannya yang didasarkan atas pengujian hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya. Nah, selanjutnya saya akan menuju ke bahasan utama kita, yaitu mengenai penerapan model pembelajaran pictorial riddle untuk meningkatkan penguasaan konsep dan berpikir kritis siswa dalam pembelajaran fisika. Nah, seperti yang dipaparkan di atas, model pembelajaran inquiry tipe pictorial riddle membawa peserta didik dalam proses ilmiah melalui gambar yang memiliki teka-teki yang dapat memadatkan proses ilmiah ke dalam periode waktu yang singkat. Nah, dalam pembelajaran fisika, fisika yang merupakan bagian dari sains yang dikenal sebagai konsep abstrak, maka model pembelajaran pictorial riddle sangat tepat digunakan untuk mengkonkretkan konsep pembelajaran fisika. Pictorial riddle ini dapat mengembangkan motivasi dan minat berupa gambar, peragaan atau situasi yang sesungguhnya dapat digunakan untuk meningkatkan pemahaman siswa dan cara berpikir kritis siswa. Nah, alasan bahwa pictorial riddle ini pictorial riddle ini merupakan metode yang sangat tepat untuk digunakan dalam pembelajaran fisika, karena pembelajaran fisika tidak bisa terlepas dari gambar untuk dapat memperjelas pemahaman konsep siswa, sehingga pada saat guru menjelaskan materi yang diajarkan siswa dapat langsung menangkap maksud guru. Nah, hal ini sesuai dengan teori belajar bermakna Brunner
yang menyatakan bahwa salah satu mode pembelajaran yang dapat mengkonstruksi pikiran siswa adalah melalui gambar atau pictorial. Nah, adapun langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam pembelajaran inquiry tipe pictorial riddle. Pembelajaran siswa pembelajaran yaitu pertama, siswa disajikan permasalahan dengan gambar peristiwa yang menimbulkan teka-teki. Misalnya pada awal pembelajaran siswa dibagi menjadi beberapa kelompok, kemudian disajikan sebuah teka-teki bergambar yang ditampilkan pada slide atau dibagikan pada siswa dalam bentuk hard copy atau bagikan ke telepon pintar masing-masing. Nah, langkah ini sesungguhnya bertujuan untuk memancing siswa untuk mengembangkan kemampuan berpikir awal siswa melalui gambar-gambar yang menimbulkan teka-teki. Nah, seperti yang saya telah jelaskan di awal, yaitu contoh beberapa pembelajaran fisika saat ada bola dengan massa yang besar dan bola dengan massa yang lebih kecil, kita gambarkan jatuh pada ketinggian yang sama. Nah, kita berikan gambaran kepada siswa. Nah, setelah itu siswa mengidentifikasi masalah secara berkelompok dari permasalahan secara berkelompok dari permasalahan yang telah diberikan. Nah, pada langkah ini siswa dituntut untuk aktif dalam mengidentifikasi permasalahan dari teka-teki gambar yang diberikan. Nah, teka-teki tersebut akan memicu pertanyaan pada pikiran siswa, sehingga ini sesuai dengan indikator berpikir kritis, yaitu memfokuskan pertanyaan. Nah, yang ketiga yaitu siswa melakukan pengamatan berdasarkan riddle bergambar yang mengandung permasalahan. Pada langkah ini, siswa bersama kelompoknya melakukan pengamatan terhadap teka-teki bergambar yang disajikan. Kegiatan pengamatan ini bertujuan untuk melatih kecermatan dan ketelitian dalam berpikir. Dalam langkah ini, siswa dituntut untuk cermat dan dapat mengembangkan kemampuan berpikirnya dan melakukan pengamatan sehingga dapat memecahkan teka-teki dari gambar yang diberikan. Hal ini sesuai dengan konsep berpikir kritis, yaitu membuat dan menentukan hasil pertimbangan dan secara langsung akan menambah penguasaan konsep pada siswa terhadap materi yang diselipkan dalam tutorial riddle tersebut. Yang keempat yaitu siswa merumuskan penjelasan melalui diskusi. Nah, dalam berdiskusi, setiap siswa pasti mempunyai pendapat yang berbeda-beda terhadap teka-teki gambar yang disajikan. Dalam diskusi tersebut, siswa akan berusaha menyatukan pikiran mereka dan kemudian merumuskan penjelasan sementara tentang pengertian atau definisi konsep, penjabaran rumus, serta menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya yaitu fase selanjutnya yaitu siswa melakukan kegiatan analisis inquiry melalui tanya jawab. Nah, pada langkah ini siswa mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya ke depan kelas, kemudian kegiatan dilanjutkan dengan diskusi tanya jawab antar kelompok. Nah, berdasarkan paparan dari langkah-langkah tersebut yang telah saya jelaskan tadi, maka dapat dikatakan bahwa mode pembelajaran tipe ini dapat memberikan pengaruh terhadap pembelajaran fisika dibandingkan dengan mode pembelajaran konvensional, yaitu tanpa mode pembelajaran pictorial riddle atau hanya berpusat pada guru. Nah, menurut hasil penelitian yang saya temukan, yaitu sebuah sumber yang telah melaksanakan penelitian atas nama Mbak Vira Ulfa. Nah, yang berjudul pengaruh mode pembelajaran inquiry, yaitu penggunaan pengaruh mode pembelajaran inquiry tipe pictorial riddle dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik. Nah, dalam penelitiannya ini juga yang saya jadikan sumber, siswa diberi angket berupa pertanyaan setelah pembelajaran dengan mode pictorial riddle. Dari angka tersebut, 67,9% peserta didik memberikan respon positif terhadap model pembelajaran pictorial riddle. Nah, ini menunjukkan bahwa model pembelajaran inquiry pictorial riddle dapat membuat peserta didik hasil belajar peserta didik lebih meningkat. Nah, model pembelajaran inquiry tipe pictorial riddle ini merupakan model pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Nah, adapun kelebihan dan kekurangan model pembelajaran pictorial riddle ini. Nah, adapun yang kelebihannya yaitu yang pertama, meningkatkan pemahaman konsep pada siswa. Yang kedua, meningkatkan keaktifan peserta didik dalam pembelajaran.
Yang ketiga, meningkatkan daya ingat dan daya analisis peserta didik. Yang keempat, yaitu memperkaya dan memperdalam materi yang dipelajari sehingga materi dapat bertahan lama. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kekurangan model pembelajaran pictorial digital ini, yaitu yang pertama, peserta didik yang terbiasa belajar hanya dengan menerima informasi dari guru atau terbiasa dengan kondisi pembelajaran yang teacher center, nah akan kesulitan jika dituntut untuk berpikir sendiri. Nah, yang kedua yaitu guru akan sedikit kesulitan karena dalam mode pembelajaran ini guru dituntut dapat mengubah gaya mengajarnya yang awalnya sebagai pemberi atau penyaji informasi menjadi fasilitator dan berubah menjadi fasilitator, motivator, dan pembimbing peserta didik dalam belajar. Nah, yang terakhir yaitu penggunaan mode pembelajaran ini dapat mode pembelajaran ini dalam kelas besar, dalam kelas dengan jumlah yang besar dengan jumlah guru yang terbatas akan menyebabkan pembelajaran kurang optimal. Nah, sekian materi yang dapat saya sampaikan mengenai implementasi dari mode pembelajaran inquiry dengan tipe pictorial digital pada pembelajaran fisika. Semoga senantiasa bermanfaat, dan apabila terdapat kesalahan dalam video ataupun penyampaian materi mohon dimaafkan. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi Santi Santi. Om.